Hai, selamat datang di channelku, aku Vidya. Video hari ini tentang Rudy Farias. Ini adalah kasus yang 11-12 sama kasusnya Gypsy Rose. Kalau kalian tahu tentang seorang ibu yang berbohong sama banyak orang biar bisa dapat uang dengan bilang kalau anaknya sakit ini itu. Kasus hari ini seperti itu, tapi menurutku kasus ini lebih parah. Karena si ibu dia bukan cuma bohong tentang anaknya yang menderita penyakit ini itu, tapi dia juga kemudian memperlakukan anaknya yang adalah laki-laki sebagai suaminya. Coba ibu gila macam apa yang memperlakukan anaknya sendiri seperti itu. Rudolf Farias keempat atau yang biasa dipanggil Rudy adalah putra dari pasangan Rudolf Farias ketiga dan Jenny Santana. Rudy lahir pada 1 Oktober 1997 di Houston, Texas, dan dia punya kakak tiri yang lebih tua 8 tahun, namanya adalah Charles. Hubungan Rudy sama ayahnya nggak terlalu dekat, tapi meskipun begitu dia benar-benar deket banget sama Charles, dan di situ hubungan mereka bukan lagi sekedar hubungan kakak adik, tapi Charles juga kemudian berperan sebagai ayah untuk Rudy. Sayangnya pada tahun 2011, waktu Charles berusia 21 tahun, dia mengalami kecelakaan dan meninggal. Belum hilang kesedihan keluarga Farias karena meninggalnya Charles, 3 tahun kemudian pada 2014, Rudolf ketiga juga meninggal karena melukai dirinya sendiri. Alasan Rudolf melakukan itu karena dia ketahuan melakukan korupsi bersama 3 rekan lainnya. Kemudian setelah meninggalnya mereka berdua, Rudy jadi mulai mengalami masalah mental. Jadi dia harus mengkonsumsi obat, dia harus datang ke psikolog. Dan Jenny, dia yang udah kehilangan suami juga anak pertamanya, dia jadi bener-bener protektif banget sama Rudy. Sampai ke titik yang tanpa sadar dia membatasi hidupnya Rudy karena semua hal dalam hidupnya Rudy dikontrol sama Jenny pada saat itu. Dan sebenarnya kalau ngelihat dari sisinya Jenny, dia yang udah kehilangan suami juga anak pertamanya dan sisa anak keduanya sebagai satu-satunya keluarga terdekat yang dia miliki, wajar kalau kemudian dia melakukan hal itu ke Rudy, kayak dia mulai membatasi apapun yang dia pikir itu bakalan membahayakan untuk Rudy dan semua hal mulai dia kontrol. Sebenarnya itu wajar kalau ngelihat dari sisinya Jenny, yang mungkin dia mengalami trauma di situ. Tapi kalau ngelihat dari sisinya Rudy, itu tentu aja nggak adil karena sebagai manusia kita berhak atas hidup kita sendiri tanpa harus diatur sama orang lain dan sebenarnya itu agak nggak adil untuk Rudy. Tapi sekali lagi kalau ngelihat dari sisinya Jenny yang udah kehilangan suami dan anaknya, itu bisa dibilang wajar, tapi sekali lagi aku juga bilang itu nggak adil untuk Rudy. Jadi kayak nggak ada yang bener-bener bagus untuk mereka berdua setelah kejadian meninggalnya Charles juga Rudolph ketiga. 7 Maret 2015, Jenny melapor ke polisi dengan bilang kalau Rudy menghilang. Jenny kemudian bilang kalau kemarin pada 6 Maret, Rudy pergi bareng sama 2 anjing mereka di jam 6 sore dan beberapa jam kemudian salah satu dari 2 anjing mereka balik ke rumah. Tapi Rudy juga 1 anjing lainnya belum kembali. Kemudian keesokan harinya atau pada 7 Maret pagi, 1 anjing yang kemarin belum balik itu tuh balik sendirian tanpa Rudy dan sampai Jenny melapor Rudy belum kembali. Jenny kemudian menginformasikan kalau Rudy adalah sosok yang pemalu dan pendiam. Dia bakalan lebih waspada kalau ada di tempat umum dibanding anak-anak seusianya dan karena hal ini dia membutuhkan bantuan orang lain waktu ada di tempat umum. Jenny juga kemudian menginformasikan kalau Rudy memiliki masalah mental. Dia menderita depresi, PTSD, anxiety, asma, dan waktu menghilang Rudy mengalami cedera di kaki kanannya. Jadi saat ini dia berjalan pincang. Dan waktu Rudy menghilang, dia nih nggak bawa inhaler. Jadi kalau dihitung dari waktu Rudy menghilang sampai dirinya melapor, itu kan ada waktu sekitar 2 hari. Dan selama 2 hari itu Rudy udah nggak meminum obatnya, juga nggak membawa apapun untuk membantu kesehatan tubuhnya. Jadi makanya di situ Jenny benar-benar khawatir banget dengan keadaan Rudy. Selebaran atas menghilangnya Rudy langsung disebar dan di situ Jenny kemudian menginformasikan kalau Rudy memiliki tinggi sekitar 182 cm, beratnya sekitar 97 kilo dan dia berusia 17 tahun. Kemudian waktu polisi meminta keterangan dari keluarga Rudy lainnya, di situ sepupunya bilang kalau meskipun pada saat itu Rudy berusia 17 tahun, tapi mentalnya seperti anak berusia 10 tahun. Makanya pada saat itu semua orang yang tahu mengenai informasi hilangnya Rudy benar-benar khawatir dengan keadaan Rudy. 22 Maret 2015, sekitar 2 minggu setelah menghilangnya Rudy, sebuah akun GoFundMe dibuat untuk Rudy. Dalam akun tersebut tertulis tentang Rudy yang udah menghilang selama lebih dari 1 bulan. Meskipun saat akun ini dibuat, Rudy baru menghilang selama 2 minggu. Kemudian di akun tersebut juga tertulis, tolong bantu kami menemukan Rudolf Farias keempat yang sejak keluar bareng sama anjingnya pada 6 Maret udah nggak pernah terlihat lagi sosoknya. Akun tersebut juga kemudian menjelaskan tentang Rudy yang menderita disabilitas fisik dan mental, menderita PTSD, depresi, anxiety, asma, dan hal-hal lain yang sebelumnya udah dibilang sama Jenny.
Kemudian selain menginformasikan hal-hal terkait Rudy, akun tersebut juga menginformasikan hal-hal terkait Jenny. Di situ dijelaskan kalau Jenny adalah seorang single mom selama kurun waktu 5 tahun dia kehilangan orang-orang yang dia sayang. Putra pertamanya yaitu Charles, kemudian suaminya pada tahun 2014 dan pada tahun 2015 dia kehilangan Rudy. Yang semua itu benar-benar menghancurkan mentalnya Jenny. Jadi ini udah nggak bisa pergi kerja, dia nggak bisa mencari nafkah. Padahal tagihan rumah makin menumpuk dan belum lagi dia harus memikirkan gimana nantinya kalau Rudy ketemu dia pasti membutuhkan pengobatan yang biaya untuk pengobatannya itu nggak sedikit. Makanya di situ akun tersebut kemudian menjelaskan dengan gamblang kalau Jenny membutuhkan bantuan dana dari orang-orang. Dan dengan semua informasi itu, orang-orang kan jadi tergugah untuk menolong Jenny. Mereka benar-benar kasihan dengan hidupnya Jenny yang tragis udah kehilangan anak pertamanya pada 2011, suaminya pada 2014, dan sekarang anak satu-satunya yang masih tersisa juga hilang. Disitulah orang-orang kemudian bukan cuma sekedar memberikan uang ke Jenny, tapi mereka juga kemudian mulai menolong Jenny untuk mencari Rudy. Ada beberapa aktivis yang kemudian bergabung, kemudian tim pencari orang hilang, pensiunan polisi, bahkan detektif swasta juga ikut membantu mencari Rudy. Kemudian misal ada informasi yang menyatakan kalau Rudy ada di kota A. Nah, orang-orang kemudian bakalan mengumpulkan uang mereka untuk membiayai perjalanannya Jenny ke kota tersebut. Jadi, Jenny kemudian banyak melakukan perjalanan ke beberapa kota tanpa mengeluarkan uang sepeser pun. Sejak tahun 2016, Jenny bilang sama orang-orang kalau polisi bilang sama aku kalau Rudy udah diculik dan dia adalah korban perdagangan manusia. Rudy sekarang ada di Meksiko, dia ditahan sama seorang wanita yang adalah anggota kartel. Dan aku udah ngobrol sama wanita tersebut lewat telepon. Anehnya, waktu polisi ditanya mengenai hal ini, mereka bilang kami nggak pernah ngomong hal-hal seperti itu ke Jenny. Dan Jenny kan bilang kalau dirinya sempat ngobrol sama wanita tersebut, wanita yang menahan Rudy. Polisi kemudian meminta nomor telepon wanita tersebut ke Jenny. Dan waktu polisi menghubungi wanita tersebut, responnya adalah, "Aku nggak tahu apa yang kalian omongin, tapi kalau ini tentang Jenny dan putranya, aku udah bilang sama Jenny kalau aku nggak mau terlibat dengan hal ini." Kenapa respon wanita ini seperti itu? Kenapa dia seolah-olah mengarahkan kalau dirinya adalah orang suruhannya Jenny? Jadi sebenarnya Rudy nih bener-bener jadi tawanan orang kartel atau enggak, atau semua itu cuma omongannya Jenny, cuma sekedar omong kosongnya Jenny, dan buat apa coba Jenny ngomong hal-hal seperti itu? Buat apa dia bohong kalau dia emang pengen putranya segera ditemukan? Kemudian di lain waktu, Jenny juga bilang kalau ada seorang saksi yang melihat Rudy pada hari dia menghilang, yang si Rudy nih lagi kelahi sama beberapa anak yang lebih tua dari dirinya. Dan di lokasi tersebut, di lokasi Rudy terakhir kali terlihat, ada HP-nya di sana yang ditemukan dalam keadaan rusak. Dan hal ini nggak Jenny informasikan ke polisi, justru dia menginformasikan hal ini melalui sosmed, melalui wartawan yang tanya ke dirinya, dan pasangan suami istri yang adalah mantan polisi yaitu Barbara sama Martin kemudian menemui saksi yang Jenny bilang adalah orang yang melihat Rudy untuk terakhir kalinya. Waktu Barbara sama Martin ketemu sama saksi ini dan mereka tanya tentang apa yang kamu lihat pada hari itu, Rudy sama siapa, siapa yang kelahi sama Rudy. Jawaban si saksi justru nggak jelas, nggak masuk akal dan sama sekali nggak nyambung dengan kasusnya Rudy. Justru omongan saksi tersebut kemudian mengarahkan kalau dia adalah orang suruhannya Jenny. Dan lagi-lagi, kenapa Jenny ngelakuin itu? Kenapa dia ngelakuin sesuatu yang kemudian membingungkan penyelidikan? Kenapa coba? Kalau dia emang benar-benar anaknya pengen ditemukan, kenapa dia melakukan hal-hal seperti ini? Dan setelahnya makin banyak orang yang kayak, ini beneran Rudy hilang atau enggak sih? Ini si Jenny kayaknya ada yang aneh deh sama dia. Dan dari situ kan makin banyak orang yang masuk untuk menyelidiki kasus ini, termasuk Barbara sama Martin yang menyelidiki kasus ini selama 2 tahun. Dan dari situ kemudian ditemukan banyak hal yang aneh tentang Jenny, juga tentang kasus ini. Dan kita bakalan mulai tentang hal-hal aneh tentang Jenny dulu. Keanehan juga hal-hal nggak normal yang Jenny lakukan. Yang pertama, menurut keluarga besarnya, Jenny adalah sosok yang suka berbohong, dia manipulatif, dan dia suka menipu orang lewat internet untuk mendapatkan uang. Jadi Jenny bakalan ambil foto cewek yang lebih cantik, lebih seksi, lebih menarik, dan dia memakai foto tersebut di profilnya dan dia kemudian memakai itu untuk menipu cowok-cowok untuk mendapatkan uang, untuk mendapatkan cinta, atau untuk mendapatkan apapun yang dia mau. Yang kedua, Jenny memiliki riwayat kriminal tentang pelanggaran senjata api yang dia lakukan pada tahun 1994. Kemudian yang ketiga, selama waktu itu semua orang kan mikirnya, oh jadi nikah 2 kali sama ayahnya Charles dan sama ayahnya Rudy. Atau bahkan kalaupun Jenny menikah lebih dari 2 kali, orang-orang kan mikirnya
Kalaupun Jenny berhubungan sama seseorang, dia cuma sama satu orang selama satu waktu. Tapi ternyata pada tahun 2012 ada seorang pria bernama Gilbert S. Quiroz yang dia nih mengajukan pembatalan pernikahan ke Jenny Santana. Alasannya karena ternyata setelah hubungan pernikahan mereka berlangsung selama sekitar 1 tahun, Gilbert mengetahui kalau Jenny memiliki hubungan pernikahan yang sah dengan 3 atau bahkan lebih pria lainnya. Dan tahun 2012, itu kan ayahnya Rudy masih hidup. Jenny masih menikah dengan ayahnya Rudy, tapi selama waktu itu dia juga kemudian menikah dengan pria lain. Dan ini adalah bagian yang aku temukan tentang suami-suaminya Jenny yang entah gimana Jenny bisa ngelakuin semua hal itu bahkan dalam waktu yang cukup lama. Dan aku juga bingung kenapa di sini nggak ada nama ayahnya Rudy. Apakah mungkin mereka nggak menikah, mereka cuma kayak sekedar tinggal bersama dan kemudian punya Rudy. Entah kenapa ayahnya nggak ada yang pasti pada tahun 2012, Jenny pada saat itu udah bersama ayahnya Rudy. Kemudian hal-hal aneh terkait Jenny yang terhubung dengan kasusnya Rudy, yang pertama adalah tentang Rosa Rodriguez, ibunya Jenny sendiri. Jadi selama waktu Rudy menghilang, Rosa nih tinggal bareng sama Jenny di rumahnya Jenny. Dan selama waktu itu, saudaranya Jenny juga kemudian datang ke rumahnya Jenny untuk membantu merawat ibu mereka atau untuk memenuhi kebutuhan ibu mereka. Dan tiap kali saudaranya datang tanpa pemberitahuan sebelumnya, atau mereka nih kayak datang tiba-tiba, jadi tuh lama banget yang mau bukain mereka pintu, butuh waktu sekitar 20 menit. Dan hal itu kan terjadi setelah Rudy menghilang. Saudara-saudaranya kemudian kayak, kenapa Jenny butuh waktu selama itu untuk membukakan mereka pintu? Apa yang dia sembunyikan di dalam sana sampai butuh waktu selama 20 menit? Keanehan yang kedua, setelah Rudy menghilang, ada satu kamar di dalam rumahnya Jenny, yang itu kamar tuh selalu dikunci, selalu tertutup, dan nggak boleh dibuka. Dan itu kemudian buat saudara-saudaranya mikir, ini apa sih yang ada di dalam sana? Kok kayak yang disembunyiin banget? Apa sih yang Jenny sembunyikan? Udah dia kalau buka pintu tuh lama banget kalau mereka datang tanpa janjian dan di dalam rumahnya sekarang ada kamar yang benar-benar terkunci nggak boleh dibuka sama sekali. Kemudian yang ketiga, Rosa selalu bilang sama anak-anak yang lain ataupun kerabatnya yang lain yang datang ke rumahnya Jenny dengan bilang kalau tadi tuh Rudy ada di sini, dia ada di sini sama aku. Dan tiap kali Rosa udah ngomong kayak gitu, Jenny bakalan memotong omongan ibunya dengan bilang, udahlah nggak usah didengerin. Dia kan mengalami demensia, dia nggak tahu apa yang dia lihat ataupun dengar. Tapi dari semua hal aneh yang Jenny lakukan dan dengan omongan ibunya yang seperti itu, banyak dari kerabatnya Jenny yang kemudian percaya kalau Rudy memang ada di dalam rumah, kalau Rudy yang ada di dalam kamar yang itu kamar selalu dikunci sama Jenny. Tapi kan sampai sejauh itu nggak ada satupun bukti yang benar-benar menunjukkan kalau Rudy memang ada di dalam rumah. Jadi semua hal itu cuma ada di pikiran mereka, kayak cuma jadi omongannya mereka. Kemudian yang keempat, Jenny nggak pernah mengizinkan Rosa untuk diwawancara, entah sama polisi, entah sama wartawan, yang di situ Jenny kemudian bilang kalau ibunya mengalami demensia, jadi dia nggak layak untuk memberikan keterangan apapun. Yang kelima, selebaran tentang hilangnya Rudy kan menampilkan fotonya Rudy. Tapi Jenny nggak mau kasih foto terbarunya Rudy. Foto yang dipasang di selebaran mengenai hilangnya Rudy adalah foto Rudy waktu dia berusia sekitar 14 atau 15 tahun. Itu pun bukan foto Rudy sendiri, tapi potongan foto waktu dia bareng sama orang-orang lainnya. Dan ini adalah satu-satunya foto Rudy yang dipublish. Bukan cuma itu, Jenny juga kemudian kasih informasi mengenai tanggal lahir Rudy yang salah. Dan waktu ditanya kenapa dia melakukan semua itu, Jenny bilang kalau seandainya orang lain tahu Rudy menghilang di usia yang masih muda, orang-orang pasti bakalan lebih banyak yang bersimpati. Dan itu sebenarnya nggak ada urusan. Mau berapapun usiamu, kalau kamu kena masalah, kena musibah, kamu hilang tiba-tiba, berapapun usiamu, orang pasti bakalan bantu, orang pasti bakalan ikut cari. Dan omongan Jenny, itu tuh bener-bener menyulitkan semua orang untuk mencari Rudy, karena mereka nggak tahu ciri-ciri terbarunya Rudy itu kayak apa, ya kan? Udah fotonya dari beberapa tahun yang lalu, terus tanggal lahirnya juga dia bikin lebih muda. Gimana caranya orang-orang membantu Jenny untuk menemukan Rudy kalau informasi yang Jenny kasih tentang Rudy adalah salah? Kemudian hal aneh yang keenam, Jenny kan bilang kalau Rudy menghilang waktu dia lagi jalan-jalan bareng sama 2 anjing keluarga mereka. Dan waktu Barbara sama Martin, pasangan polisi, mantan polisi yang adalah pasangan suami istri yang mereka menyelidiki kasus ini selama 2 tahun, penyelidikan mereka saat itu nggak menunjukkan kalau Jenny memiliki anjing di rumahnya karena tiap kali mereka datang ke rumahnya Jenny, nggak pernah ada 2 anjing di dalam rumah itu. Yang waktu Jenny ditanya, anjingmu kemana? Jenny selalu bilang kalau mereka lagi keluar, mereka lagi jalan-jalan sendiri di luar, mereka lagi main di luar. Dan bukan cuma mereka nih nggak bisa menemukan 2 anjing Jenny di dalam rumah, tapi di dalam rumahnya Jenny setelah mereka melakukan pemeriksaan,
Nggak ada tanda-tanda apapun yang menunjukkan kalau Jenny memelihara anjing. Kemudian keanehan yang ketujuh, waktu Barbara sama Martin memeriksa kamarnya Rudy, di situ mereka menemukan selembar kertas. Jenny kemudian langsung bilang sama mereka berdua, oh itu adalah surat terakhirnya Rudy yang dia bilang kalau dia melarikan diri pada 6 Maret. Kalau surat itu udah ada di sana pada 6 Maret, kenapa Jenny melaporkan Rudy sebagai orang hilang yang kayak seolah-olah sesuatu yang buruk udah terjadi sama Rudy? Dan kenapa surat itu nggak Jenny serahkan ke kantor polisi? Karena surat itu kan menyatakan kalau Rudy memang sengaja meninggalkan rumah. Terlepas dari semua hal itu, hal paling aneh tentang surat itu adalah tulisan di surat tersebut berbeda dengan tulisan tangannya Rudy yang ada di buku sekolahnya. Kemudian keanehan yang kedelapan, nggak lama setelah Rudy menghilang, ditemukan tas di area yang dipercaya kalau di area tersebutlah Rudy menghilang. Dan di tas tersebut juga ada inhalernya. Waktu Jenny tahu tentang hal ini, dia langsung bilang, itu adalah tasnya Rudy dan itu adalah inhalernya Rudy. Tapi waktu polisi melakukan pemeriksaan, ternyata buku yang ada di dalam tas tersebut adalah buku sekolah anak SD. Dan itu adalah tas milik anak-anak yang tinggal di area setempat yang dia nggak sengaja meninggalkan tasnya waktu dia lagi main. Jadi udah jelas-jelas itu bukan tasnya Rudy. Dan kenapa Jenny bilang itu tas milik anaknya, kalau ternyata itu bukan tasnya Rudy? Dan gimana bisa dia nggak bisa membedakan tasnya Rudy dengan tasnya anak-anaknya yang lain? Dan kenapa dia harus bohong dengan semua hal yang terjadi? Jenny terlalu banyak berbohong di kasus ini, makanya pas orang-orang tahu tentang hal ini, mereka kayak benar-benar ada yang salah dan aneh dengan kasus ini. 29 Juni 2023, setelah 8 tahun menghilang, Rudy tiba-tiba ditemukan. Jadi pada hari itu sekitar jam 1 siang, seseorang melihat seorang pria yang tergeletak di luar gereja. Tubuhnya penuh luka dan memang ada luka baru, tapi juga ada banyak luka lama. Dan pria itu dia menutupi dirinya pakai selimut. 911 langsung ditelepon, yang sayangnya waktu polisi dan ambulans datang, pria ini menolak untuk berbicara dan dibawa ke rumah sakit untuk diobati luka-lukanya. Setelahnya tubuh pria ini diperiksa dan disanalah ditemukan kartu kredit atas nama Jenny Sentana. Jenny kemudian dihubungi dan dia dikasih tahu tentang ciri-ciri pria tersebut. Yang disitulah Jenny kemudian langsung bilang, oh itu adalah putraku, Rudy Farias yang menghilang selama 8 tahun. Jenny langsung datang ke tempat lokasi Rudy berada, dan setelah melihat ibunya, disitulah Rudy akhirnya mau untuk dibawa ke rumah sakit. Setelah kejadian ini, Jenny membuat postingan di Facebooknya yang dia bilang kalau Rudy udah ditemukan, tapi sayangnya waktu Rudy ditemukan tubuhnya penuh luka dan orang yang melukai Rudy adalah orang yang menculik Rudy. Jenny juga kemudian memposting foto Rudy selama ada di rumah sakit. Dan dari sini lagi-lagi muncul fakta aneh tentang Jenny. Keanehan yang pertama, foto Rudy yang dia posting yang itu kayak seolah-olah menunjukkan keadaan Rudy pada saat ini, ternyata foto tersebut adalah foto Rudy pada tahun 2012. Dan kenapa Jenny memposting foto Rudy pada tahun 2012, bukannya foto Rudy yang sekarang? Keanehan yang kedua, kartu kredit yang dipegang sama Rudy pada saat dia ditemukan itu memang benar adalah miliknya Jenny. Tapi Jenny melaporkan kartu tersebut udah menghilang sejak 2 tahun sebelum akhirnya Rudy ditemukan. Dan Rudy kan menghilang 8 tahun lalu. Terus gimana bisa Jenny baru melaporkan hilangnya kartu tersebut 2 tahun lalu? Jadi apakah selama waktu 8 tahun itu Rudy sempat pulang ke rumahnya dan dia kemudian mencuri kartu kredit ibunya? Atau Jenny baru menyadari kalau kartu kreditnya menghilang 2 tahun lalu? Tapi kayak aneh banget. Kenapa dia baru sadar kartu kreditnya menghilang setelah selama itu? Kenapa butuh waktu selama 6 tahun sampai akhirnya Jenny sadar kalau kartunya menghilang. Kemudian keanehan yang ketiga, waktu Rudy ditemukan, itu kan berita tentang dia naik lagi ke permukaan, jadi perbincangan orang di sana-sini. Dan pada saat itu, tetangganya Rudy adalah orang yang paling shock dengan berita ini. Bukan karena shock Rudy berhasil ditemukan setelah menghilang selama 8 tahun, tapi mereka benar-benar kaget karena yang mereka tahu Rudy nggak menghilang selama 8 tahun ini, karena Rudy ada di sekitar mereka selama 8 tahun ini. Mereka bahkan nggak pernah tahu kalau 8 tahun lalu Rudy dilaporkan menghilang. Tetangga Rudy kemudian memberikan informasi lebih rinci mengenai hal ini. Menurut tetangganya, selama waktu 8 tahun itu, Rudy selalu ada di sekitar mereka, main-main sama mereka kayak biasa. Meskipun selama 8 tahun itu dia nggak memakai nama Rudy, tapi memakai nama Dolph. Dan kalau kalian bertanya-tanya kenapa namanya Dolph, itu diambil dari namanya dia yang adalah Rudolph. Kemudian selama 8 tahun itu, Rudy ataupun Jenny, mereka nggak memperkenalkan diri mereka sebagai ibu dan anak,
Jadi Jenny bilang kalau Dolph adalah keponakannya. Dia bilang kalau rupa dan fisiknya emang sama seperti Rudy, tapi dia bukan Rudy, dia adalah Dolph. Tapi beberapa tetangga tahu kalau itu bukan Dolph, itu adalah Rudy anaknya Jenny. Dan pada saat itu para tetangga nggak tahu kenapa Jenny melakukan hal itu. Dan kebohongan ini bukan cuma Jenny lakukan ke tetangganya, tapi juga ke polisi yang datang ke rumahnya. Jadi waktu polisi datang ke rumahnya, secara nggak sengaja mereka ketemu sama Rudy. Dan di situ Jenny langsung bilang kalau itu bukan Rudy, itu adalah Dolph. Rupa dan fisiknya emang sama kayak Rudy, tapi dia bukan Rudy, dia adalah sepupunya Rudy. Dan polisi pada saat itu dengan gampangnya mereka percaya dengan Jenny. Setelah ditemukan dan dirawat di rumah sakit, Rudy kemudian dipulangkan ke rumahnya dan dia baru menjalani pemeriksaan, dia baru ditanya-tanya sama polisi tentang apa yang terjadi sama dirinya selama 8 tahun itu, 8 hari setelah dia ditemukan. Kemudian pada hari pemeriksaan, awalnya tuh bakalan dilakukan di rumahnya Rudy, dia bakalan ditanya-tanya di rumahnya sendiri. Tapi Jenny kemudian menolak dengan alasan kalau dirinya ngerasa nggak aman untuk melakukan semua itu di rumahnya. Dirinya ngerasa terancam di rumahnya. Makanya Jenny kemudian menyarankan untuk melakukan pemeriksaan di sebuah hotel. Dan selama waktu itu, Jenny kemudian menghubungi seorang aktivis terkenal di area setempat yang namanya adalah Quanell X. Alasan Jenny menghubungi Quanell untuk mendampingi Rudy selama memberikan keterangan ke polisi, karena Jenny takut nantinya omongan Rudy justru dipakai untuk menuduh dirinya yang melakukan semua hal buruk ke Rudy selama 8 tahun. Gimana bisa Jenny punya pikiran kalau Rudy bakalan ngelakuin sesuatu yang buruk ke dirinya kecuali memang itu yang sebenarnya terjadi? Kenapa anak yang baru diculik selama 8 tahun kemudian menuduh ibunya melakukan semua itu kecuali memang ibunya adalah pelakunya? Kemudian di hari yang udah ditentukan, Quanell datang ke hotel yang dijadikan tempat untuk Rudy memberikan informasi ke polisi tentang apa yang terjadi sama dirinya selama 8 tahun. Kemudian waktu Quanell masuk ke dalam ruangan yang dijadikan tempat untuk Rudy memberikan informasi, di situ tuh udah ada polisi, kemudian ada Jenny, dan ada Rudy yang duduk di lantai, dia memegang kaki ibunya dan tubuhnya ditutupin sama selimut. Kemudian Quanell kan adalah orang terakhir yang masuk ke dalam ruangan tersebut. Dan dari awal pertemuan antara polisi dengan Rudy, Rudy sama sekali nggak buka suara tentang apa yang terjadi sama dirinya selama 8 tahun. Baru setelah Quanell masuk, di situ Rudy mulai memberikan respon. Jadi waktu Rudy lihat Quanell, di situ dia langsung bilang, "Aku tahu kamu, kamu adalah Quanell X." Dan itu adalah kalimat terpanjang yang Rudy ucapkan sepanjang waktu dia ketemu sama polisi. Setelahnya Quanell mengulurkan tangannya ke Rudy, dan Rudy membalas uluran tangan Quanell yang mereka kemudian saling berjabat tangan dan mereka menggoyang-goyangkan tangan mereka. Dan di situ Quanell kemudian bilang sama Rudy, "Kamu bisa duduk di kursi biar kita bisa ngobrol lebih nyaman." Dan Rudy kemudian noleh ke ibunya yang Jenny, dia kemudian bilang, nggak bisa. Rudy bakalan mengalami serangan panik, dia bakalan sakit setelahnya, jadi mending kalian keluar, pertemuan hari ini udah selesai sampai di sini aja. Tapi Cornell nggak dengerin omongannya Jenny, dia kemudian tanya lagi sama Rudy, apa kamu baik-baik aja kalau kita ngobrol? Dan Rudy bilang iya. Di situ, Rudy kemudian mulai dibantu sama orang-orang yang ada di sana untuk duduk di kursi. Selayaknya manusia. Bukan duduk di lantai sementara orang-orang lainnya duduk di kursi. Dan di sini Jenny mulai kelihatan bener-bener panik. Dia terus-terusan ngomong kalau kalian nggak bisa ngobrol sama Rudy, kalian nggak bisa interogasi Rudy, Rudy bakalan mengalami serangan panik setelahnya. Dan dia terus-terusan ngomong kayak gitu, yang sampai di titik polisi kayak mulai takut kalau seandainya hal seperti itu terjadi beneran sama Rudy. Jadi polisi kemudian bersiap untuk pergi dan mereka juga meminta Quanell untuk pergi, tapi waktu Quanell berdiri, Rudy pegang tangannya Quanell yang itu artinya Rudy nggak mau Quanell pergi dong. Dan dengan respon Rudy yang seperti itu, artinya dia kan mau ngomong sesuatu. Dan artinya apa yang dibilang sama ibunya berbeda dengan apa yang sebenarnya Rudy kehendaki. Makanya di situ, Jenny kemudian jadi orang yang dikeluarkan dari dalam ruangan tersebut. Sementara orang-orang lainnya, polisi, Connell, tetap di dalam ruangan tersebut untuk mendengarkan Rudy tentang apa yang sebenarnya terjadi sama dia selama 8 tahun ini. Dan Jenny benar-benar mengganggu di sini karena dia bukan cuma sekedar benar-benar menolak untuk dikeluarkan dari ruangan yang ada Rudy di situ, tapi dia juga terus-terusan bilang kalau Rudy bakalan mengalami serangan panik, dia bakalan sakit sebentar lagi, mereka bakalan bikin Rudy kesakitan, dan hal-hal seperti itu, yang meskipun Jenny udah berhasil dikeluarkan pada akhirnya, tapi dia kemudian balik lagi 3 menit setelahnya cuma untuk gedor-gedor pintu dan untuk bilang sekali lagi kalau Rudy bakalan mengalami serangan panik, mereka bakalan bikin Rudy sakit, dan akhirnya Jenny kan berhasil lagi dijauhkan, tapi 5 menit kemudian dia balik lagi dan dia melakukan hal serupa, dia gedor-gedor pintu, bilang kalau Rudy bakalan dapat serangan panik dan semacamnya, dan waktu dia akhirnya benar-benar bisa dijauhkan dari ruangan tersebut, semuanya cuma bertahan selama 1 jam karena akhirnya Jenny balik lagi.
Tapi selama 1 jam itu, akhirnya Rudy buka suara tentang apa yang sebenarnya terjadi sama dia selama 8 tahun ini. Jadi dalam keterangannya, Rudy bilang kalau selama 8 tahun kemarin, dirinya tuh nggak pernah hilang. Dirinya memang melarikan diri pada 6 Maret, tapi pada 8 Maret dirinya pulang ke rumah. 1 hari setelah Jenny melaporkan kalau Rudy menghilang, Rudy udah ada di rumahnya. Dan kenapa Jenny nggak melaporkan hal ini ke polisi? Kenapa dia terus-terusan bilang kalau Rudy menghilang selama 8 tahun itu? Dan bahkan kenapa dia bilang sama orang-orang kalau Rudy tuh diculik, kalau dia disekap sama wanita yang adalah bagian dari kartel. Dia bahkan bilang kalau Rudy pada hari terakhir dia terlihat dia kelahi sama beberapa orang. Kenapa Jenny buat omongan kayak gitu padahal anaknya ada di rumahnya? Kemudian waktu Rudy ditanya, kenapa dari 8 Maret kamu nggak buka suara atau kamu nggak keluar untuk bilang sama orang-orang kalau aku nih nggak hilang? Jadi pada saat itu, pada saat dirinya pulang pada 8 Maret, Jenny bilang sama Rudy kalau kamu nih dicari-cari polisi karena kamu bakalan ditahan, kamu bakalan dipenjara karena kamu melarikan diri dari rumah. Kalian bisa bilang kalau masa dengan omongan kayak gitu aja Rudy percaya? Dia udah 17 tahun loh waktu itu. Masa diomongin kayak gitu aja sama ibunya dia langsung percaya kalau melarikan diri dari rumah dia bakalan dipenjara. Kalian harus ingat tentang omongan sepupunya Rudy kalau meskipun saat itu Rudy berusia 17 tahun, mentalnya seperti anak usia 10 tahun. Dan Jenny, dia adalah orang yang pinter banget memanipulasi siapapun. Dia bahkan bisa nikah sama beberapa cowok dalam waktu bersamaan. Jadi untuk memanipulasi Rudy, yang bisa dibilang pada saat itu mentalnya seperti anak usia 10 tahun, itu bukan apa-apa untuk Jenny. Dan Jenny kan terus-terusan ngomong kayak gitu sama Rudy dan akhirnya Rudy percaya sama semua omongan ibunya. Makanya selama 8 tahun itu Rudy memakai nama Dolph kalau dia berhubungan sama orang-orang yang ada di sekitar rumahnya dan dia juga memakai nama tersebut waktu ketemu sama polisi. Jadi Rudy dengan ibunya kemudian sepakat untuk menyembunyikan identitas Rudy yang sebenarnya di hadapan polisi dan tetangga mereka. Setelahnya Rudy ditanya tentang apa yang sebenarnya terjadi, kenapa dirinya bisa ditemukan di depan gereja dalam keadaan tubuh penuh luka. Di situ Rudy kemudian bilang kalau dirinya udah bener-bener capek banget, dirinya udah muak, dirinya pengen punya kehidupan yang normal, pergi kerja, dapat uang dari hasil kerja kerasnya, dirinya pengen ngobrol sama siapapun dengan bebas, pengen memperkenalkan dirinya seasli-aslinya dia gimana. Dan makanya pada akhir Juni dia kemudian memutuskan untuk pergi dari rumah dengan bawa mobil ibunya juga kartu kredit ibunya. Dan kita bakalan mundur sebentar untuk membahas mobil yang dibawa sama Rudy pada saat itu. Jadi pada 27 Juni 2023, Jenny melapor kalau mobilnya hilang dibawa sama seseorang. Dan Jenny bilang kalau dirinya nggak tahu siapa yang udah bawa mobilnya. Padahal sebenarnya Jenny tahu siapa yang udah bawa mobilnya. Jenny tahu kalau orang yang membawa mobilnya adalah Rudy. Dan dia sama sekali nggak menginformasikan ini karena dia mau mempertahankan informasi mengenai Rudy yang tetap menghilang selama 8 tahun. Kemudian pada hari Rudy ditemukan, pada saat itu dia mengalami kecelakaan mobil. Makanya waktu dia ditemukan di depan gereja, tubuhnya penuh luka. Kemudian balik ke keterangannya Rudy, di situ kan dia kemudian ditanya sama Connell dan polisi tentang, kamu capek kenapa, muak kenapa, dan Rudy bilang kalau ibunya terus-terusan melewati batas. Jadi alasan yang pertama, Rudy bilang kalau ibunya memperlakukan dirinya seperti budak. Jadi kan jadi bekerja sebagai petugas keamanan yang dia ambil shift malam dan jam kerjanya itu tuh dari jam 6 sampai dari jam 6 sore sampai jam 7 atau jam 8 pagi. Dan selama waktu Rudy menghilang, Jenny selalu bawa Rudy ke tempat kerjanya yang dia kemudian buat Rudy menggantikan dirinya sebagai petugas keamanan. Jadi Rudy yang kemudian kerja jadi petugas keamanan dari jam 6 sampai jam 7 atau jam 8 pagi. Kemudian alasan yang kedua, karena Jenny terus-terusan melewati batas antara hubungan ibu dan anak. Rudy, dia bahkan dengan jelas bilang kalau Jenny memperlakukan dirinya seperti ayah. Jenny nggak memperlakukan dirinya sebagai anak, tapi sebagai suami. Aku nggak mau jelasin ini lebih jauh atau lebih dalam karena kalian pasti bisa berpikir sendiri tentang apa yang dimaksud dengan seorang wanita dewasa yang memperlakukan seseorang sebagai suaminya, sebagai pasangannya. Dan itu yang Rudy alami selama 8 tahun. Kemudian yang ketiga, selama 8 tahun dirinya menghilang, Jenny selalu kasih dirinya obat-obatan. Yang itu kemudian buat dirinya teler, berhalusinasi,
Dan ending-endingnya dia kemudian selalu menuruti semua omongan ibunya. Jadi dengan semua hal itu, Rudy kemudian benar-benar capek dan muak dengan semuanya, makanya dia memutuskan untuk keluar atau pergi dari rumah dengan bawa mobilnya Jenny, juga kartu kreditnya Jenny pada akhir Juni 2023. Dan setelah Rudy ngomong tentang semua hal ini, Cornel yang benar-benar marah dan sedih atas apa yang terjadi sama Rudy, dia kemudian langsung keluar dan menginformasikan semua hal ini ke wartawan. Dan waktu berita ini mulai tersebar ke media manapun, tetangganya Rudy juga kemudian mulai angkat suara tentang apa yang sebenarnya terjadi sama Rudy selama 8 tahun itu. Yang pertama, menurut beberapa tetangga yang mereka nih kayak bener-bener tahu dan kenal sama Rudy juga ibunya, mereka dikasih uang sama Jenny untuk tutup mulut, untuk nggak bilang sama siapapun tentang Rudy, dan kalaupun mereka ditanya tentang Rudy, mereka harus bilang kalau mereka nggak ngelihat Rudy. Kemudian kalau ada yang tanya mengenai Rudy yang ada di rumahnya selama waktu 8 tahun itu, mereka diminta untuk bilang sama si penanya kalau yang ada di rumahnya Jenny bukan Rudy, tapi adalah sepupunya Rudy, yaitu Dolph. Yang kedua, Jenny diketahui menawarkan sejumlah uang ke beberapa tetangga untuk mengganggu Rudy. Jadi waktu di rumah nggak ada orang, cuma ada Rudy di dalam sana, beberapa tetangga yang udah dibayar sama Jenny kemudian bakalan masuk dan bikin rumahnya Jenny berantakan, yang itu untuk menakut-nakuti Rudy, untuk menguatkan omongannya Jenny kalau memang polisi lagi cari Rudy untuk dipenjara. Gimana bisa seorang ibu ngelakuin itu sama anaknya? Kamu ganggu anakmu sendiri, kamu bully anakmu sendiri, kayak waras nggak? Kemudian yang ketiga, selama 8 tahun itu kan Rudy pakai nama Dolph sama beberapa tetangga yang kayak orang baru atau tetangga yang nggak terlalu familiar sama keluarga Farias. Nah, di situ menurut keterangan para tetangga, setiap waktu mereka ngelihat Rudy bakalan pegang senjata untuk pertahanan diri. Jadi coba bayangkan, setakut apa dia dan sepercaya apa dia sama omongan ibunya sampai tiap kali dia keluar dia selalu pegang senjata. Bahkan pada saat dia ditemukan yang ada di depan gereja, di situ dia benar-benar menolak pertolongan dari siapapun. Coba, semanipulatif apa Jenny sampai berhasil buat anaknya sendiri seperti itu. Kemudian yang keempat, ada salah satu rumah tetangga yang hampir setiap waktu Rudy selalu pergi ke rumah tetangganya tersebut untuk main sama anak tetangganya. Dan menurut tetangga ini, tiap kali dirinya ngeliat Rudy, dirinya nggak pernah ngeliat Rudy dalam keadaan sadar. Dia pasti teler, dia pasti kayak orang linglung. Kayak dia nih kebanyakan dikasih obat, makanya dia kayak apa ya, kayak haho, haho tuh apa bahasa Indonesianya. Pokoknya dia kayak nggak nyambung gitulah kalau diajak ngomong. Setelah mendengar kesaksian Rudy di hotel, Cornell kan keluar dan menginformasikan semua hal ini ke wartawan. Nah, polisi, mereka kemudian samperin Jenny yang ada di luar dan memborgol tangannya, dan bukannya menginterogasi dia atau menjauhkan dia dari Rudy dan kemudian masukin Jenny ke penjara, polisi sama sekali nggak melakukan hal itu. Mereka justru bawa masuk Jenny ke dalam ruangan yang juga ada Rudy di situ, dan dia kemudian dudukin Jenny untuk hadap-hadapan sama Rudy. Di situ Jenny kemudian bilang sama Rudy, apa yang udah kamu omongin ke polisi? Apa yang udah kamu omongin sampai mama diborgol? Dan di situ, Jenny kemudian meminta Rudy untuk mengganti ceritanya biar dirinya nggak dipenjara. Bahkan Jenny juga kemudian mengancam Rudy, kalau kamu sampai nggak mengubah ceritamu, kalau sampai mama di penjara, mama bakalan kayak normal nggak seorang ibu mengancam anaknya dengan omongan seperti itu. Udah bapaknya nggak ada, udah kakaknya nggak ada, keluarga satu-satunya tinggal ibunya, dan ibunya mengancam dirinya dengan omongan seperti itu. Bahkan sebelumnya ibunya juga memperlakukan dirinya seperti itu. Lagian kalau Jenny emang yakin dirinya nggak bersalah, kenapa dirinya nggak mengusahakan kebenarannya? Kenapa dia nggak bilang sama polisi tentang kebenarannya tuh seperti apa? Kenapa dia harus mengancam anaknya dengan cara seperti itu? Dan tahu nggak endingnya Jenny gimana? Dia dilepasin begitu aja, dia dibebasin begitu aja, dia nggak didakwa atas apapun. Dia sama sekali nggak didakwa atas tuduhan apapun. Kok bisa? Nggak lama setelahnya, polisi mengadakan konferensi pers untuk kasusnya Rudy. Mereka kemudian bilang kalau kami mengiyakan kalau Rudy selama ini ada di rumahnya, dan pihak polisi selama waktu 8 tahun itu mereka ketemu sama Rudy dengan menganggap kalau Rudy yang ada di hadapan mereka bukan Rudy tapi adalah sepupunya yaitu Dolph. Kemudian hal paling kontroversial dari konferensi persnya polisi pada saat itu, mereka mengeluarkan omongan yang nggak sesuai dengan omongannya Cornell. Jadi kan Cornell bilang kalau udah terjadi kejahatan, kalau Jenny udah melakukan sesuatu yang nggak seharusnya ke Rudy. Tapi polisi kemudian bilang kalau mereka nggak menemukan adanya kejahatan di kasus ini. Mereka bilang kalau nggak ada omongan Rudy pada hari itu yang mengarah
ke arah kejahatan. Dan polisi mereka juga bilang kalau mereka nggak mendakwa Jenny atas apapun karena nggak ada hal-hal yang mengarah ke kriminal yang dilakukan sama Jenny. Emang selama 8 tahun dia bilang kalau Rudy menghilang itu nggak bisa dianggap sebagai penipuan. Oke lah kalau misal polisi emang nggak dengar apapun dari omongan Rudy pada saat itu yang didengar sama Connell, tapi emang selama 8 tahun itu nggak bisa dianggap kalau Jenny udah melakukan penipuan. Dan karena polisi ngomong kayak gini, wartawan tentu aja heboh dong waktu itu karena omongan Connell begini, omongan polisi begini. Di situ wartawan kemudian terus-terusan bertanya mengenai hal ini ke polisi. Terus kok Connell bisa ngomong kayak gitu? Dan karena terus-terusan didorong, akhirnya di situ polisi merubah pernyataannya pada hari yang sama. Pada saat itu juga setelah si polisi pertama bilang kalau nggak ada hal-hal terkait kejahatan, polisi yang ada di sampingnya kemudian maju dan dia bilang kalau kasus ini masih dalam proses penyelidikan. Jadi kami nggak bisa menginformasikan apapun mengenai kejahatan. Yang benar yang mana? Kenapa pernyataannya ada dua? Polisi yang satu bilang kalau nggak ada hal-hal terkait seperti itu. Dan polisi yang satu lagi bilang kalau penyelidikan masih berlangsung. Terus kalau penyelidikan masih berlangsung, kenapa polisi pertama tadi bilang kalau nggak ada hal-hal terkait kejahatan di kasus ini? Dan setelah polisi melakukan konferensi pers, Connell sama timnya, keluarga Rudy dan para tetangga Jenny mengadakan konferensi pers di depan rumahnya Rudy. Di situ Connell benar-benar marah karena omongan polisi bukan cuma merugikan Rudy, tapi secara tersirat juga menyatakan kalau omongannya adalah bohong. Connell bahkan bilang, kalian ada di sana sama aku waktu Rudy ngomong begitu. Waktu dia cerita dia diapa-apain aja sama ibunya, kalian ada di sana. Tapi kenapa sekarang kalian bilang kalau nggak ada tuduhan kejahatan? Dan Connell dia juga kemudian bilang kalau dirinya memiliki rekaman tentang apa aja yang Rudy omongin pada saat itu di dalam ruangan atau di dalam kamar hotel. Tapi Connell di situ kemudian bilang kalau aku nggak bakal publish ini rekaman ke media karena kalaupun ada orang yang harus mendengarkan rekaman ini itu adalah pengacaranya Rudy karena itu kan sesuatu yang sangat memalukan ya. Jadi nggak mungkin untuk dipublish ke umum. Terus sejak bulan Juli, ini kasus jadi ngambang, kayak langsung anyep gitu, kayak langsung hilang gitu. Bahkan artikel terakhir mengenai kasus ini tuh bulan Juli. Bulan September, Agustus, nggak ada. Bahkan waktu Connell bilang tentang rekaman suara itu, kayak nggak ada lanjutan apapun mengenai kasus ini. Kemudian sampai sekarang, kita kan cuma bisa bertanya-tanya tentang kenapa Jenny melakukan hal itu ke Rudy, dan juga kenapa polisi melepaskan Jenny begitu aja. Dan kita bakalan mulai dari teori-teori tentang pendapat orang-orang mengenai kenapa Jenny melakukan hal itu ke Rudy. Teori pertama adalah tentang asuransi. Jadi, waktu Charles meninggal pada tahun 2011, di situ kan usianya 21 tahun dan Rudy 13 tahun. Nah, ternyata Charles punya asuransi jiwa yang si penerima uang asuransi jiwanya adalah Rudy. Aku nggak begitu paham tentang asuransi, apakah orang yang menerima asuransi itu baru bisa mendapatkan uang tersebut setelah dia cukup umur atau enggak, karena kan pada saat itu Rudy usianya 13 tahun. Tapi kalau memang itu yang terjadi, itu kemudian cocok dengan kenapa bisa Rudy menghilang pada usia 17 tahun. Karena mungkin Jenny, dia kemudian sengaja membuat Rudy menghilang pada saat itu biar dirinya bisa mendapatkan uang asuransi jiwanya Charles. Jadi aturan dalam klaim asuransi tersebut, si penerima uang bisa dialihkan ke orang lain kalau si penerima pertama meninggal atau dia menghilang selama lebih dari 4 tahun. Makanya, mungkin Jenny dengan sengaja membuat Rudy menghilang selama waktu itu salah satu alasannya karena asuransi tersebut yang entah gimana setelah 4 tahun Rudy menghilang dan setelah dirinya menerima uang asuransi jiwanya Charles, kasus menghilangnya Rudy tetap dilanjutkan sama Jenny. Kemudian yang kedua tentu aja adalah tentang uang, karena setelah Rudy menghilang, Jenny banyak mendapatkan bantuan dana dari orang-orang. Dan bukan cuma itu, kita bakalan ngebahas tentang kartu kredit yang dibawa sama Rudy. Jadi kan itu kartu kredit yang dibawa sama Rudy adalah miliknya Jenny. Dan sebenarnya Jenny udah melaporkan kalau dirinya kehilangan kartu kredit tersebut 2 tahun sebelum Rudy ditemukan. Dan sebenarnya Jenny memang dengan sengaja memberikan kartu tersebut ke Rudy untuk dipakai sama Rudy berbelanja kebutuhan rumah. Dan setelah dia kasih itu kartu ke Rudy, jadi bakalan melaporkan ke pihak bank kalau dirinya kehilangan kartu kredit tersebut, dan itu kartu udah dipakai sama orang yang mencuri untuk beli hal-hal segala macam. Dan pihak bank mereka kemudian mengganti semua kerugian yang Jenny alami. Jadi pada saat itu, Jenny mendapatkan barang, tapi dia nggak perlu membayar barang-barang tersebut. Kayak gila nggak? Kemudian teori tentang kenapa polisi lepasin Jenny begitu aja, menurut orang-orang yang pertama alasannya mungkin karena polisi malu,
Karena mereka harus mengakui kalau selama 8 tahun ini mereka dengan mudahnya dikecoh sama Jenny. Karena Rudy udah ada di hadapan mereka, tapi mereka nggak bisa mengenali Rudy, cuma karena Rudy dan ibunya bilang kalau sosok di hadapan mereka bukan Rudy tapi adalah Dolph. Kemudian teori yang kedua, orang-orang percaya kalau mungkin Jenny memiliki koneksi dengan beberapa pejabat polisi setempat. Karena kan ayahnya Rudy adalah mantan polisi. Karena kan ayahnya Rudy adalah polisi meskipun di akhir hidupnya seragamnya tercoreng karena kasus korupsinya, tapi kan ayahnya Rudy udah jadi polisi selama 20 tahun lebih, dan mungkin selama Jenny berhubungan sama ayahnya Rudy di situ dia berhubungan sama beberapa polisi terkait, dan dari situlah dia kemudian bisa melarikan diri atau dia bisa lepas begitu aja dari kasusnya Rudy. Kemudian teori yang ketiga menganggap kalau mungkin polisi nggak melihat hal ini sebagai kejahatan karena mereka melihat Rudy sebagai pria dewasa. Dan sebenarnya nggak peduli apapun gendermu, nggak peduli berapapun usiamu, kalau kamu disentuh atau dipaksa melakukan sesuatu yang nggak sesuai kehendakmu, itu adalah salah. Apalagi untuk hal-hal seperti itu, kamu dipaksa melakukan sesuatu yang nggak sesuai dengan yang kamu mau, apalagi sama ibumu sendiri, itu masuk ke kejahatan. Tapi mungkin polisi nggak melihat itu, kata orang-orang yang mempercayai teori ketiga ini. Kemudian update terakhir mengenai Rudy, dia diketahui tinggal sama temen ibunya yang Jenny, dia diketahui beberapa kali datang ke rumah temennya itu untuk mengunjungi Rudy. Padahal kerabatnya Rudy yang lain, tantenya atau sepupunya, mereka berusaha untuk mengeluarkan Rudy dari tempat itu. Mereka bahkan mengajukan permohonan biar Rudy bisa tinggal sama mereka, tapi permohonan mereka ditolak. Aneh nggak? Kok kayak gampang banget ya hidupnya udah melakukan kejahatan sampai seperti itu, dia nggak didakwa atas apapun. Ini akhir paling gila yang aku tahu. Karena seenggaknya di kasus lain, meskipun si pelaku pada akhirnya mungkin karena mereka punya uang, akhirnya mereka dibebaskan lebih cepat atau mereka berhasil menang di pengadilan. Tapi seenggaknya mereka udah didakwa atas sebuah kasus yang saat itu mereka alami. Nah, Jenny, dia nih nggak didakwa atas apapun. Ada nggak kasus kayak gini? Coba. Dia nih udah ketahuan salahnya. Rudy bahkan udah mengaku diapa-apain aja sama ibunya. Tapi kok bisa Jenny nggak didakwa atas apapun? Bahkan dia nggak didakwa atas penipuan yang udah dia lakukan selama 8 tahun. Dan coba, apa ada pelaku yang semulus Jenny jalannya? Dari awal dia nggak didakwa atas apapun. Kayak gila banget kan? Dan segini video untuk hari ini. Makasih udah nonton videoku sampai akhir. Kita ketemu di video-video lainnya. Bye!